Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Ramadhani dari Prodi D3 Kebidanan di Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi. Di sini saya akan menyampaikan 24 standar kompetensi bidan. Standar pelayanan umum. Standar 1. Persiapan untuk kehidupan keluarga sehat. Bidan memberikan nasihat kepada masyarakat, keluarga, termasuk perorangan, terhadap segala sesuatu hal tentang kehamilan dan termasuk penyuluhan kesehatan umum, gizi, keluarga berencana. Standar 2. Pencatatan pernyataan. Bidan melakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukannya, mulai dari perincian pelayanan kepada ibu hamil, bersalin, nifas, anak baru lahir, kunjungannya ke rumah, dan penyuluhan kepada masyarakat. Standar pelayanan antenatal. Standar 3. Identifikasi ibu hamil. Bidan memberikan penyuluhan dan motivasi kepada ibu hamil, suami, anggota keluarga agar mendorong si ibu memeriksakan kehamilan secara dini dan memeriksakan kehamilannya secara teratur. Standar 4. Pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Bidan memberikan setidaknya 4 kali pelayanan antenatal, pemantauan ibu dan janin secara seksama agar apakah janin berkembang dengan normal atau tidak. Standar 5. Palpasi abdomen. Bidan melakukan pemeriksaan abdomen secara seksama dan melakukan palpasi untuk memperkirakan kehamilan, usia kehamilan, memperkirakan posisi janin, dan masih banyak pemeriksaan abdomen yang harus dilakukan seorang bidan. Standar 6. Pengelolaan anemia pada kehamilan. Bidan melakukan tindakan pencegahan, penemuan, dan penanganan. Standar 7. Pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Standar 8. Persiapan persalinan. Bidan memberikan saran kepada ibu hamil, suami, keluarga untuk pada saat trimester ketiga untuk mempersiapkan persalinan secara bersih dan aman. Standar pertolongan persalinan. Standar 9. Asuhan saat persalinan. Bidan memberikan nilai secara tepat bahwasannya persalinan sudah dimulai dengan memperhatikan kebutuhan pasien pada saat proses persalinan berlangsung. Standar 10. Persalinan yang aman. Bidan melakukan pertolongan persalinan yang aman dengan sikap yang sopan dan menghargai pasien yang akan bersalin. Standar 11. Pengeluaran plasenta dengan penanganan tali pusar. Bidan melakukan penanganan tali pusat dengan benar untuk memudahkan pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap. Standar 12. Penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Standar 13. Perawatan bayi baru lahir. Bayi baru lahir langsung diberi nilai skor, kemudian dibersihkan dan dimandikan, diberi selimut untuk mencegah hipotermia, penurunan suhu tubuh secara drastis. Standar 14. Penanganan pada 2 jam pertama pada saat persalinan. Bidan melakukan peninjauan atau pemantauan setelah ibu bersalin selama 2 jam pertama persalinan. Standar 15.
Pelayanan ibu dan bayi pada masa nifas. Bidan memberikan pelayanan pada masa nifas. Pada masa nifas melalui kunjungan ke rumah di hari ketiga, minggu kedua, dan minggu keenam setelah persalinan. Standar 16, penanganan pendarahan pada kehamilan. Bidan harus tahu dan mengenali gejala dan tanda-tanda pendarahan dan memberikan pertolongan pertama kepada ibu hamil. Standar 17, penanganan kegawatan dan penanganan eklamasi atau kejang selama kehamilan. Standar 18, penanganan kegawatan pada portus lama macet atau persalinan tidak ada ditandai dengan pembukaan serviks dan tidak adanya penurunan janin dalam jangka waktu 1 jam. Standar 19, persalinan dengan menggunakan vakum ekstraktor, alat yang digunakan untuk membantu menarik janin dari vagina dalam proses persalinan pada saat persalinan normal mengalami hambatan atau gangguan. Standar 20, penanganan retensio plasenta, di mana plasenta tidak bisa keluar dari rahim setelah proses persalinan. Bidan mampu menangani resiko retensia plasenta dan memberikan pertolongan pertama dan mengendalikan pendarahan yang terjadi pada saat retensio plasenta. Standar 21, penanganan pendarahan postpartum primer. Bidan mampu mengenali pendarahan yang berlebihan dalam 24 jam pertama setelah persalinan postpartum primer dan segera memberikan pertolongan pertama. Standar 22, penanganan pendarahan postpartum sekunder, pendarahan yang terjadi 12 minggu setelah persalinan, melakukan pertolongan pertama untuk menyelamatkan jiwa ibu dan merujuknya ke rumah sakit. Standar 23, penanganan sepsis puerpularis, infeksi serius yang terjadi dalam tubuh dan menyebabkan kerusakan organ dalam tubuh. Standar yang 24, penanganan asfiksia neonatorum, di mana bayi ketika lahir tidak menangis, warna kulit sedikit membiru, dan sulit bernafas. Bidan melakukan resusitasi secepatnya, mengusahakan bantuan medis yang diperlukan dan memberikan perawatan lanjutan kepada si bayi. Sekian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.